Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang kajian strukturalisme genetik terhadap novel. Dengan anggota kelompok 1 Putri Rahmadani Kurniawan dengan NPM 202021500149, 2 Ainun Septiana dengan NPM 202021500151, dan yang terakhir ada Herdi Anggasa Putra dengan NPM 202021500153. Strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik adalah metode penelitian sastra yang menganalisis tidak hanya pada sisi intrinsiknya, tetapi juga unsur-unsur pembangun yang berada di luar karya sastra. Unsur di luar karya sastra yang digali adalah aspek pengarangnya dan situasi sosial yang melatar belakangi karya sastra tersebut dilahirkan. Baik, selanjutnya aspek intrinsik sastra. Aspek intrinsik teks sastra adalah unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Secara umum, unsur intrinsik adalah terdiri dari tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Tema adalah gagasan atau makna dasar umum yang menopang sebuah karya sastra sebagai struktur sematis dan bersifat abstrak yang secara berulang-ulang dimunculkan lewat motif-motif dan biasanya dilakukan secara implisit. Tokoh dan penokohan. Nurgiantoro berpendapat bahwa tokoh menunjukkan pada orang atau pelaku cerita, sedangkan penokohan ialah pelukisan gambaran yang jelas tentang secara yang ditampilkan dalam cerita. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan cerita utuh dan padu. Terdapat 3 jenis alur, yaitu yang pertama, alur maju. Alur cerita yang menjelaskan peristiwa secara berunut dari awal hingga akhir. 2. Alur mundur, menuliskan peristiwa akhir sebagai pembuka cerita dan mengisahkan peristiwa-peristiwa tokoh pokok melalui kenangan masa lalu salah satu tokoh. 3. Alur campur, alur yang menggabungkan alur maju dan mundur dalam satu cerita. Latar merupakan bagian penting untuk memberikan kesan yang nyata kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang sungguh-sungguh ada dan terjadi. Nurgiantoro membedakan latar menjadi 3 unsur pokok tersebut. Yang pertama, latar tempat, mengarahkan pada lokasi terjadi peristiwa yang diceritakan dalam karya sastra seperti desa, sungai, jalan, hutan, dan lain-lain. 2. Latar waktu, mengarahkan pada kapan terjadi peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya sastra, misalnya tahun, musim, hari, dan jam. 3. Latar sosial, mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakannya dalam karya sastra, misalnya kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap. Sudut pandang adalah pusat kesadaran, tempat untuk memahami setiap peristiwa dalam sebuah karya yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Nurgiantoro menyatakan bahwa sudut pandang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, sudut pandang persona, ketiga, dia, kedua, sudut pandang persona pertama, aku, ketiga, sudut pandang persona kedua, kau, keempat, sudut pandang campuran. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerita atau pesan
didaktis yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca. Melalui cerita yang mendidik, amanat biasanya memberikan manfaat-manfaat dalam kehidupan secara praktis. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang adalah faktor-faktor dari dalam pengarang itu sendiri yang mempengaruhi atau memotivasi pengarang dalam menulis sebuah karya sastra. Latar belakang pengarang ini menyangkut asal daerah yaitu suku bangsa, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, dan ideologi pengarang. Latar belakang sosial budaya serta sejarah masyarakat. Latar sosial budaya meliputi tempat dan lingkungan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dan tata cara kehidupan sosial masyarakat yang mencakup kebudayaan masyarakat. Strukturalisme genetik Lucien Goldman dalam pengkajian karya sastra. 1. Strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik ditemukan oleh Lucien Goldman, seorang filsuf dan sosiologi Rumania, Prancis. Teori tersebut dikemukakan dalam bukunya yang berjudul The Hidden Good, A Study of Tragic Vision, Independence of Pascal and the Tragedies of Ration. Dalam bahasa Prancis, terbit pertama kali tahun 1956. Menurut Goldman, dalam Farouk menyebutkan bahwa teorinya sebagai strukturalisme genetik, yang artinya ia percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur. Akan tetapi, struktur ini bukanlah sesuatu yang statis, melainkan merupakan produk dari proses sejarah yang berlangsung, proses strukturasi dan destrukturasi yang hidup dan dihayati oleh masyarakat karya sastra yang bersangkutan. 2. Fakta kemanusiaan. Sebagai salah satu bagian dari strukturalisme genetik, fakta kemanusiaan dimaknai sebagai segala bentuk aktivitas manusia, baik berupa aktivitas verbal maupun fisik yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Fakta kemanusiaan tersebut meliputi semua kegiatan sosial tertentu, kegiatan politik, budaya, seni, dan lain-lainnya. Secara tegas, Farouk juga menjabarkan bahwa fakta kemanusiaan itu terdiri atas dua bagian. Fakta pertama adalah fakta individual yang merupakan hasil dari perilaku individu manusia, baik yang berupa mimpi maupun tingkah laku. Fakta selanjutnya adalah fakta sosial. Fakta ini berkaitan dengan peranan sejarah dan dampak hubungan sosial, ekonomi, politik antar masyarakat. 3. Konsep pandangan dunia pengarang. Menurut Goldman, dikutip Piasa, pandangan dunia atau worldview merupakan sesuatu pemahaman total terhadap dunia dengan segala permasalahan. Artinya, analisis ini dilakukan bukan pada ranah isi, melainkan lebih pada struktur cerita. Pandangan dunia pengarang juga dapat didefinisikan sebagai wujud mediasi atau kompromi antara struktur masyarakat dan struktur karya sastra. Pandangan dunia hadir karena adanya kesadaran secara kolektif dari situasi masyarakat atau strata sosial yang ada. Yang berikutnya yaitu metode dialektika. Untuk memahami novel atau karya sastra lain, Goldman mengembangkan suatu metode yang disebut dialektika. Goldman memperkenalkan metode penelitian sastranya tersebut sebagai berikut. Teori dialektik menawarkan cara kerja dengan mengembangkan dua pasang konsep berupa keseluruhan bagian dan pemahaman penjelasan. Konsep keseluruhan bagian mengacu pada pengertian bahwa setiap fakta atau ide perseorang akan memiliki arti jika ditempatkan dalam keseluruhan. Keseluruhan tersebut hanya dapat dipahami dengan pengetahuan tentang bagian-bagian yang membangun keseluruhan itu. Konsep pemahaman penjelasan mengandung pengertian bahwa pemahaman merupakan usaha pendeskripsian struktur objek yang dikaji, sedangkan penjelasan
merupakan usaha menggabungkan struktur objek tersebut ke dalam struktur yang lebih besar. Selanjutnya, metode penelitian dalam strukturalisme genetik. Metode yang digunakan dalam penelitian jenis ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang dianalisanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, bukan angka-angka. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah strukturalisme genetik adalah model dialektik. Prinsip dasar teknik analisa dialektik adalah adanya pengetahuan mengenai fakta-fakta kemanusiaan akan tetapi abstrak apabila tidak dibuat konkret dengan magistrasikan ke dalam totalitas. Pelaksana analisa dialektik yang melingkar-lingkar mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, penelitian pembangunan sebuah model yang dianggap memberikan tingkat probabilitas tentu atas dasar bagian. Kedua, ia melakukan pengecekan terhadap model itu dengan membandingkannya dengan keseluruhan paragraf demi paragraf untuk kasus prosa, barisan demi barisan untuk kasus puisi, dan ucapan demi ucapan untuk drama. Kerja penelitian strukturalisme genetik dapat diformulasikan dalam 3 langkah, yaitu meliputi 1. Penelitian bermula dari kajian unsur intrinsik baik secara prisal maupun dalam jalinan keseluruhannya. Kedua, mengkaji kehidupan sosial budaya pengarang karena ia merupakan bagian dari komunitas tertentu. Ketiga, mengkaji latar belakang sosial dan sejarah yang turut mengkondisikan karya sastra saat diciptakan oleh pengarangnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini berdasarkan pada langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca dan memahami karya sastra yang akan dikaji baik novel, cerpen, roman, atau lainnya. Kedua, menyusun sinopsis karya sastra tersebut. Ketiga, mengumpulkan data yang berkait dengan kehidupan sosial pengarang melalui berita-berita atau artikel baik di media cetak maupun media daring atau online. Yang keempat, menganalisis unsur-unsur intrinsik novel tersebut. Yang kelima, mengkaji lingkungan sosial pengarang yang berhubungan dengan karya sastra tersebut. Keenam, menghubungkan antara lingkungan sosial pengarang dengan lingkungan sosial pada karya sastra. Objek penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latar belakang sosial pengarang terhadap proses penciptaan karyanya. Yang ketujuh, menemukan tokoh-tokoh yang memiliki konflik paling dominan. Yang ke-8, menemukan penyelesaian konflik yang diberikan oleh pengarang dalam karya sastra tersebut. Yang terakhir, menarik kesimpulan.